Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Selamat datang di channel Dr. Julfahmi Lubis, menebar ilmu, informasi dan pengetahuan. Pada kesempatan kali ini kita berbicara mengenai pengantar studi bahasa Arab sebagai materi dari bahan perkuliahan mata kuliah metodologi studi Islam. Jadi pertama kita definisikan dulu apa itu bahasa Arab. Bahasa Arab adalah lambang atau tanda ataupun simbol ataupun suara yang dengannya orang-orang Arab mengekspresikan maksud, tujuan dan pemikiran mereka. Ini definisi menurut ahli psikolinguistik. Nah, inilah yang dimaksud dengan bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab ini bahasa yang paling tua. Dengan alasan Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi membaca surah Toha dan Yasin. Sebagaimana yang dikutip dari kitab Khazinatul Asrar. Itu artinya bahwa bahasa Arab ini sudah ada sebelum adanya alam ini. Kemudian yang kedua, bahasa Arab ini adalah bahasa yang paling tua, dibawa mati, bahkan sampai ke surga. Dengan alasan, sebagaimana sabda Nabi, Ahibbul Arab li salas, cintailah Arab itu karena 3 hal. Li'anni Arabi, karena saya orang Arab, kata Nabi. Wa li'annal Qur'an Arabi, karena Al-Quran itu bahasa Arab. Wa li'anna lugat ahlil jannah Arabiah, dan karena bahasa penduduk surga adalah bahasa Arab. Artinya bahasa Arab ini sangat penting, bahasa yang paling kekal dan bahasa yang paling tua. Jadi bahasa Arab ini merupakan modal utama dalam mempelajari agama, ya. Kalau tidak dipelajari, konsekuensinya akan salah dalam memahami agama. Maka dia sangat penting dan sangat urgen, terutama bagi pelajar-pelajar mahasiswa muslim, ya. Nah, ini. Kemudian dari segi asal usul bahasa, di sini terjadi perselisihan pendapat ulama dan ilmuwan. Yang pertama, pendapat pertama yang dianut oleh Rosso dan Ibnu Faris bahwa bahasa itu tauqifi. Tauqifi itu maksudnya datang dari Allah, diajarkan dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Sebagaimana dikutip dari surah Al-Baqarah, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam seluruh nama-nama. Kemudian teori yang kedua yang dianut oleh Ibnu Jinni dan Kan, bahwa bahasa itu asal usulnya adalah kesepakatan suatu bangsa atau kesepakatan suatu suku atas lapas-lapas tertentu ditujukan untuk makna-makna tertentu. Teori yang ketiga bahwa bahasa itu adalah muhakah. Muhakah ini yang ditiru dari orang-orang sebelumnya. Dan teori yang keempat, bahasa itu adalah natural, bahwa bahasa itu bersumber dari alam itu sendiri. Nah, inilah teori-teori mengenai asal usul bahasa. Tapi teori yang pertama itu lebih dekat kepada ajaran Islam, karena memang sejarahnya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam untuk berbahasa. Sebagaimana juga di dalam surah Ar-Rahman, Allamahul Bayan, dan Allah mengajarkan kepadanya al-bayan. Ini artinya bagaimana menjelaskan maksud dan tujuan serta pikirannya. Nah, inilah bayan, inilah yang dimaksud dengan bahasa. Nah, ini teori asal usul bahasa. Kemudian selanjutnya kita masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai asal usul kata Arab. Kata Arab ini menurut Ibnu Nadim, seorang sejarawan Arab, mengatakan bahwa diambil dari sejarah Nabi Adam
sejarah Nabi Ismail alaihissalam dan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika Nabi Ibrahim berkunjung ke rumah anaknya Ismail alaihissalam di Mekah, dan ketika itu Nabi Ismail sudah menikah dengan wanita yang berasal dari suku Jurhum. Kemudian di situ Nabi Ibrahim melihat anak-anaknya dan paman-paman Nabi Ismail, paman-paman atau paman dari mertuanya, paman dari istrinya. Bertanyalah Nabi Adam kepada Nabi Ismail, manum, dalam bahasa Suryani, yang artinya siapa mereka? Nabi Ismail menjawab, mereka adalah anak-anak saya dan lelaki yang sudah tua itu adalah paman mereka. Lantas Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepadanya, a'rib lahu, yang artinya berakhlak baiklah kamu kepadanya atau berperilaku baiklah kepadanya. Jadi Arab itu artinya perilaku baik atau akhlak yang baik. Diambil dari pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam menurut sejarawan Ibnu Nadim. Nah ini, bangsa Arab itu sendiri adalah bangsa yang sudah tua, yaitu bangsa keturunan dari Sam bin Nuh alaihissalam. Bangsa Arab ini terbagi 3, diklasifikasikan. Yang pertama disebut dengan Al-Arab Al-Ba'idah atau bangsa Arab yang sudah punah, seperti kaum Ad, kaum Samud dan lain sebagainya. Yang kedua Al-Arab Al-Aribah. Ya, Al-Arab Al-Aribah ini keturunan dari Kohton. Begitu juga suku Jurhum yang ada di Yaman, atau bangsa Arab yang tersisa dari Arab-Arab yang sudah punah. Dan yang ketiga adalah Al-Arab Al-Musta'ribah. Al-Arab Al-Musta'ribah ini adalah pernikahan persilangan dari keturunan bangsa Babilonia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam yang berhijrah dari Babilonia, kemudian menikah dengan Siti Sarah, kemudian dianugerahi seorang budak wanita, kemudian dari budak wanita ini lahirlah anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Kemudian Ismail alaihissalam ini menikah dengan wanita dari suku Jurhum. Dari persilangan ini lahirlah dikenal dengan bangsa Al-Arab Al-Musta'ribah, atau yang dikenal dengan Adnaniyun, keturunan dari Adnan, anak dari Nabi Ismail alaihissalam. Nah, inilah secara garis besar ya klasifikasi dari bangsa Arab. Kemudian kita selanjutnya masuk kepada hukum mempelajari bahasa Arab. Hukum mempelajari bahasa Arab ini adalah fardu ain. Karena alasannya sebagaimana yang dijelaskan dalam kaidah usul fikih, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib. Belajar agama tidak sempurna kecuali dengan mempelajari bahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab itu merupakan kewajiban. Nah, inilah dia hukumnya. Hal ini ditegaskan dalam pendapat yang diutarakan oleh Ibnu Taimiyah, innal lughah al-arabiyyah minad din. Sesungguhnya bahasa Arab itu bagian dari agama. Wa ma'rifatuha fardhu ain. Dan mengetahuinya adalah fardu ain hukumnya. Fa inna fahmal kitab was sunnah fardun. Karena sesungguhnya memahami Al-Qur'an dan hadis itu adalah fardu. Wa la yufham illa bil lughah al-arabiyyah. Dan tidak bisa dipahami kecuali dengan bahasa Arab. Wa ma la yatimmul wajib illa bihi fa wajib. Dan sesuatu yang wajib tidak akan sempurna dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib. Nah, jadi ini jelaslah hukumnya bahwa mempelajari bahasa Arab itu adalah fardu ain. Artinya apabila ada orang yang tidak berkeinginan untuk mempelajari bahasa Arab, maka dia berdosa. Sebagaimana juga pernyataan Sayyidina Umar bin Al-Khattab, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah kamu bahasa Arab karena dia bagian dari agamamu. Ini hukum mempelajari bahasa Arab.
Kemudian kita masuk dalam pembahasan selanjutnya, ciri khas dan keistimewaan bahasa Arab. Keistimewaan bahasa Arab ini sangat banyak ya. Yang diantaranya sebagaimana yang disebutkan oleh para ilmuwan dan ulama-ulama, seperti contoh Ibnu Faris, bahwa bahasa Arab ini menurutnya bahasa yang paling luas, paling banyak kosakatanya, paling luas maknanya dan cakupannya, dan banyak menggunakan kata-kata majas, kinayah, dan paling indah susunan atau timbangan-timbangan syairnya. Nah, ini ya. Jadi bahasa Arab ini adalah bahasa yang istimewa. Kemudian yang kedua, bahasa Arab ini memiliki kosakata yang sangat kaya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Khalil bin Ahmad bahwa bilangan bina, timbangan dalam bahasa Arab itu yang digunakan sekarang ini ya, itu sangat sedikit dibandingkan yang aslinya. Bina ini bisa dalam bentuk sulasi, rubai atau khumasi dan sudasi ya. Bina ini menurut Ahmad ini binanya ada 12 juta bina bahasa Arab atau timbangannya ya. 12 juta 308.412. Jadi ini timbangannya sangat banyak. Sementara yang digunakan sekarang ini hanya 80.000 saja. Nah, ini menurut Ahmad. Kemudian seorang orientalis ya yang bernama Mercy berpendapat bahwa bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat mudah dipelajari. Alasannya karena memiliki timbangan-timbangan yang wazan-wazan. Bahkan dia mengatakan orang yang memiliki IQ yang sedang dapat menguasai bahasa Arab dalam beberapa bulan. Artinya kalau kita tidak bisa menguasai bahasa Arab dalam beberapa bulan, itu dipertanyakan IQ kita apakah sedang atau masih di bawah. Kemudian juga selanjutnya Anna Meris Himmel, seorang orientalis juga mengatakan bahwasanya bahasa Arab ini memiliki melodi, irama, musik yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain. Dan bahkan dia mengatakan boleh jadi bahasa ini adalah bahasa surga. Ini menurut orientalis sendiri. Nah, ini keistimewaan bahasa Arab ya. Kemudian Ibnu Jinni mengatakan bahwa bahasa yang terlahir sempurna, tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan adalah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab ini dari dulu sudah sempurna. Tidak mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti bahasa-bahasa lainnya. Inilah dia ya. Keistimewaan bahasa Arab. Masuk kita pembahasan selanjutnya yaitu sejarah dan perkembangan ilmu-ilmu bahasa Arab. Jadi secara garis besar bahasa Arab ini sudah sempurna sebelum datangnya Nabi. Karena setiap Nabi itu pasti diutus dengan satu mukjizat yang mana pada masa itu kaumnya itu ahli dalam bidang itu. Sehingga mukjizat ini bisa menyatakan bahwa mereka tidak akan mampu melakukannya, sementara mereka ahli dalam bidang itu. Sebagai contoh, Nabi Isa hadir dengan mukjizat menyembuhkan penyakit, yang mana pada masa itu banyak tabib-tabib yang ahli dalam mengobati penyakit, tapi mereka tidak bisa menyembuhkan penyakit sopak dan balak. Bahkan mereka juga tidak bisa menghidupkan yang mati. Kemudian Nabi Musa diutus kepada bangsa yang ahli sihir. Kemudian Nabi Musa mendatangkan satu perkara yang luar biasa yang melampaui kemampuan para penyihir,
Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW diutus kepada arbabul fasahah, bangsa yang sangat hebat bahasanya, sangat indah, sangat tersusun dengan rapi, sangat bagus syair-syairnya. Bahkan kebanggaan, menjadi banggaan bangsa Arab, yaitu kemahiran dalam berbahasa dan berkhutbah. Dan bahasa syair-syair ini dipertandingkan di pasar-pasar mereka seperti suk ukas, dan pemenangnya syairnya akan ditempel di dinding Ka'bah sebagai suatu kebanggaan. Jadi meskipun mereka ini ahli bahasa, ketika datangnya Al-Quran, mereka tidak bisa menandingi bahasa Al-Quran, keindahan sastranya, keindahan susunan bahasanya, dan makna-maknanya. Inilah yang membuktikan mukjizat Al-Quranul Karim. Ya, itu ya. Jadi bahasa Arab ini sudah mengalami kemajuan ya sejak awal, artinya tidak ada pertumbuhan dan perkembangan, dan mengalami puncak kemajuannya itu pada masa diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada masa jahiliyah ada beberapa penyair yang terkenal ahli dalam bahasa Arab. Yang pertama itu adalah Hatim At-Ta'i yang wafat pada tahun 578 Masehi. Jadi Hatim At-Ta'i ini terkenal dengan kedermawanan, keperkasaan, dan kehebatan dalam berperang, serta akhlak yang mulia. Beliau hidup sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi pada masa jahiliyah. Jadi syair-syairnya pun ditulis diabadikan dalam diwannya. Kemudian yang kedua namanya Ta'abbata Syarran. Nama aslinya adalah Sabit bin Jahir. Diberi gelar Ta'abbata Syarran karena dia selalu memegang atau menggenggam pedang dengan ketiaknya. Beliau ini dikenal sebagai pendekar yang ahli perang, dan banyak orang yang terbunuh musuh-musuhnya di tangannya. Maka Ta'abbata Syarran itu artinya yang mengepit kejahatan di ketiaknya. Maksudnya di situ adalah pedang. Beliau adalah penyair pada abad masa jahiliyah, wafat pada tahun 570 Masehi. Kemudian yang kedua ada Imro'ul Qais. Ini juga seorang penyair yang terkenal, hidup pada abad 500 sampai 545 Masehi. Ini juga penyair yang terkenal, berasal dari wilayah Najd. Dan yang keempat ada Antarah bin Syaddad. Antarah bin Syaddad ini adalah juga seorang penyair jahili yang handal dan hebat. Hidup juga pada abad ke-5 Masehi, yaitu pada tahun 525 sampai 615 Masehi. Antarah bin Syaddad ini terkenal membuat syair-syair yang berupa ghazal. Ghazal ini adalah syair-syair romantis. Begitu juga Purusya, keperkasaan, kepahlawanan. Dan yang kelima yaitu Qasun bin Sa'adah. Nah, ini seorang penyair jahili yang wafat pada tahun 600 Masehi. Jadi ia sering menasihati bangsa Arab di pasar-pasar bangsa Arab seperti di pasar Ukas. Nah, ini penyair jahili yang terkenal. Kemudian pada saat datangnya Nabi Muhammad, para sahabat itu adalah ahli syair, ahli penyair semuanya. Di antara yang terkenal adalah Hasan bin Sabit, ya, penyair Rasulullah, dan rata-rata mereka itu adalah arbabul fasahah. Dan pada masa Khulafaur Rasyidin, ahli bahasa yang paling terkenal adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliaulah peletak pertama sekali ilmu nahu, ya, karena
ketika banyaknya orang non-muslim masuk Islam, terjadi kesalahan dalam membaca Al-Quran. Jadi murid dari Sayyidina Ali, Abu Aswad Ad-Duali, mendengar seseorang membaca Al-Quran dan terjadi lahan ini kesalahan. Dia membaca Anallaha bari'un minal musyrikina wa rusulihi. Sesungguhnya Allah terbebas dari kaum musyrikin dan Rasulnya. Jadi di situ seolah-olah rusulihi dibaca dengan baris bawah. Jadi jelas bahwa Allah terbebas diri, melepas diri dari kaum musyrikin, juga dari Rasulullah. Nah, ini menjadi maknanya sangat fatal. Padahal bacaan seharusnya Anallaha bari'un minal musyrikina wa rusuluhu. Artinya Allah dan Rasulnya terbebas dari berlepas diri dari kaum musyrikin. Karena kesalahan membaca ini, maka berwasiatlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepadanya ilmu nahu dan mendiktekannya. Kemudian di akhir dari pernyataannya beliau mengatakan inhu hadan nahwa. Jadi nahu ini diambil dari pernyataan Sayyidina Ali. Ada juga kitab yang ditulis berisi diwan atau catatan-catatan syair-syair, nasihat-nasihat dan khutbah Imam Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan kitab Nahjul Balaghah, yang mengandung nilai sastra yang tinggi dan makna yang dalam. Inilah pada masa Khulafaur Rasyidin. Kemudian pada masa Bani Umayyah terdapat beberapa penyair yang terkenal juga ahli bahasa. Yang pertama itu yaitu Ka'ab bin Zuhair, kemudian Hasan bin Sabit, ada Abu Zu'aib al-Huzaili, ada Qais bin al-Mulawah, pengarang kitab kisah Laila Majnun, ya. Kemudian ada Al-Walid bin Yazid dan Umar bin Abi Rabi'ah. Inilah penyair dan ahli bahasa yang terkenal pada masa dinasti Bani Umayyah. Kemudian masuk kepada fase selanjutnya, yaitu fase dinasti Abbasiyah. Dimulailah di sini dikodifikasi berbagai ilmu-ilmu bahasa Arab, termasuk ilmu balaghah yang ditulis atau peletak dasarnya adalah Al-Imam Al-Jurjani. Jadi di dalam perkembangan dan kodifikasi ilmu ini muncul beberapa ahli. Yang pertama di bidang syair ada Muslim bin Walid dengan karyanya Ibtikar al-Badi dan As-Tasni, ya. Kemudian ada Abul Atahiyah dengan karyanya Juhadiyat, ada Ibnul Mu'tas dengan karyanya Tabaqatus Syu'ara, ada Ibnu Duraid dengan karyanya Al-Maqsurah, ada As-Sukari dengan karyanya Diwan Huzail dan lain sebagainya. Kemudian ada pula karya dalam bidang kisah atau cerita yang memiliki nilai sastra yang sangat tinggi, yaitu yang ditulis oleh Badi'uz Zaman Al-Hamzani dengan judul Al-Maqamat. Begitu juga Al-Hariri. Tidak kalah pentingnya juga ada buku cerita yang menjadi bacaan sastra yang terkenal pada masa itu, yaitu cerita Antara dan Alf Lailah wa Lailah, 1001 malam. Ada juga berbagai karya sastrawan yang isinya berupa kritikan dalam ilmu sastra, seperti karya Ibnu Sulam yang berjudul Tabaqatus Syu'ara. Kemudian juga Al-Jahiz yang berjudul Al-Bukhala. Kemudian Al-Hayawan dan Al-Bayan karya Ibnu Qutaibah. Kemudian juga ada buku yang berjudul Asy-Syi'ru was-Syu'ara dan Al-Kamil
yang ditulis oleh Al-Mubarrad. Kemudian juga ada Qudamah bin Ja'far yang menulis buku bahasa Arab yang berjudul Naqdu Asy-Syi'ri. Kemudian juga ada Abul Faraj Al-Asfahani menulis sebuah karya yang tinggi dalam bidang bahasa, yaitu Al-Aghani dan lain sebagainya. Di samping itu juga ditulis juga berbagai kamus yang penting atau ensiklopedi. Yang pertama itu adalah Ibnu Manzur menulis Lisanul Arab. Kamus ini sangat cocok untuk memahami kitab-kitab Turas ya. Kemudian ada Al-Khalil bin Ahmad menulis buku kitab Al-Ain ya. Kemudian ada Ibnu Sulam dengan bukunya Al-Gharib Al-Musannaf. Ibnu Duraid dengan judul bukunya Al-Jamharah. Dan Abul Ali Al-Qadi menulis buku Al-Amali. Dan Al-Azhari menulis buku Tahzib Al-Lughah. Shahib bin Ahmad menulis Qamus Al-Muhit. Al-Jauhari menulis As-Sihah. Ibnu Faris menulis buku Maqayisul Lughah. As-Sa'alabi menulis buku Fiqhul Lughah. Al-Maidani menulis buku Majma' Al-Amsal dan Jamaksari menulis bukunya Asas Al-Balaghah. Nah, inilah karya-karya dalam bidang bahasa pada masa dinasti Abbasiyah. Bidang tata bahasa Arab juga mengalami kemajuan yang begitu pesat, karena pada masa ini banyak sekali buku-buku nahwu yang ditulis. Ada dua aliran dalam ilmu nahwu. Yang pertama ada aliran Kufah dan yang kedua ada aliran Basrah. Adapun karya-karya yang ada di madrasah Basrah itu ialah Al-Khalil bin Ahmad menulis kitab Al-Ain, Sibawahi menulis buku yang berjudul Al-Kitab, Al-Akhfasi menulis tafsir Al-Ash'ar, Yunus bin Habib menulis Al-Qiyas bin Nahwi, Abu Zaid Al-Ansari menulis An-Nawadir, Al-Mazini menulis At-Tasrib, dan Ibnu Habib menulis Mukhtalab Al-Qabail wa Mu'talafuhu, dan Ibnu Jinni menulis Sirru Sinatil I'rab. Sementara itu di Madrasah Kufah muncul pula beberapa karya dan tokoh dalam bidang tata bahasa seperti Mu'az Al-Harra dengan karyanya Ilmu Sharaf, Ar-Rawasi dengan karyanya Al-Faisal, Al-Kasai dengan karyanya Risalah Bilahnil Ammah, Al-Farra dengan karyanya Al-Hudud, Sa'lab dengan karyanya Al-Fasih, dan Gulam Sa'lab dengan karyanya As-Sawaqid. Setelah runtuhnya dinasti Bani Abbasiyah, ini bahasa Arab mengalami kemunduran karena kekhalifahan berada di tangan para mamluk atau budak-budak yang dimerdekakan kemudian menjadi raja-raja. Meskipun demikian, karya-karya dalam bahasa Arab ini terus saja berkembang setelah runtuhnya dinasti Abbasiyah. Sebagai contoh, Al-Busairi menulis kitab Burdah, kemudian Ibnu Nubatah Al-Misri menulis Diwan Syair, Sofiyuddin Al-Hili dengan karyanya Al-Badi'iyat dan lain sebagainya. Kemudian pada abad ke-12
Ini bahasa Arab mengalami kemunduran karena di situ terjadi penjajahan. Napoleon Bonaparte yang menjajah Mesir merusak bahasa Arab sehingga muncul bahasa Amyah. Bukan saja di Mesir ya, tapi juga di negeri-negeri lain bahasa Arab dirusak sehingga muncul bahasa Amyah, bahasa pasaran. Begitu juga yang terjadi di Turki. Ketika runtuhnya Kekhalifahan Utsmani, Kemal Atatürk mengharamkan bahasa Arab, bahkan azan diganti dengan bahasa Turki. Nah, ini merupakan bahasa pengalaman pahit bagi umat Islam dan runtuhnya bahasa Arab sehingga tidak lagi menjadi bahasa pengantar sehari-harian, tidak menjadi bahasa politik, bahasa pemersatu umat Islam. Dengan adanya tantangan ini, perusakan terhadap bahasa Arab, maka muncullah pembaruan dalam bahasa Arab. Pembaharu-pembaharu ini ada dari kalangan ulama Al-Azhar, ada juga yang dari non-Azhari atau tidak berasal dari Universitas Al-Azhar. Di antara pembaharu-pembaharu ini ada yang berperan dalam menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa ilmiah, penerjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa-bahasa ilmiah, menjadikan bahasa Arab sebagai pengantar bahasa Quran dan lain sebagainya. Di antara tokoh-tokoh penting dalam pembaruan bahasa Arab yaitu pemerintah sendiri ya. Ada pada masa itu ya gubernur Mesir atau yang memerintah Mesir di situ ada namanya Ali Pasha. Kemudian juga dari kalangan Azhari yaitu Muhammad Abduh yang membuat pembaruan pendidikan di Al-Azhar sekaligus membangkitkan kembali bahasa Arab. Kemudian juga nanti banyak sekali tokoh-tokoh perkembangan ilmu bahasa Arab pada masa ini ya, yang diantaranya dari kalangan ulama Azhar ada Syekh Al-Jabarti, ada Syekh Hasan Al-Attar, ada Syekh Al-Arusi, ada Syekh At-Tamimi, ada Syekh Al-Bajuri, ada Syekh Alias, ada Syekh Al-Abyari, ada Syekh As-Saqa, ada Syekh Al-Anbadi, ada Syekh Al-Asmuni, ada Syekh As-Sarbaini dan lain sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah tokoh dari non-Azhari seperti Rif'at Bik, pelopor penerjemah, Al-Mubarak Basa, pendiri Universitas Darul Ulum, Muhammad Ali Pasha, Soleh Majdi Bik, Muhammad Basha Al-Falaki, Abdullah Buya Fikri, seorang sastrawan dan lain sebagainya. Mungkin demikian mengenai sejarah dan kodifikasi ilmu-ilmu bahasa Arab. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan selanjutnya yaitu metode mempelajari bahasa Arab. Mempelajari bahasa Arab ini memiliki tujuan-tujuan tertentu. Ada yang belajar bahasa Arab untuk tujuan mendalami agama, ada yang tujuan akademis, artinya untuk syarat menjadi sarjana atau magister atau doktor, ada untuk tujuan bisnis, ada untuk tujuan wisata dan lain sebagainya. Karena beragamnya tujuan ini tentunya metode-metode yang digunakan juga berbeda-beda. Kalau tujuan agama mungkin titik tekannya adalah pendalaman materi, artinya harus menguasai nahwu dan shorof serta i'rab, begitu juga al-balaghah. Ya, kalau misalnya hanya untuk tujuan kerja, ya hanya diperlukan bahasa-bahasa percakapan sehari-hari untuk mengekspresikan maksud dan tujuan. Pada intinya belajar bahasa apapun ada 4 maharoh dan mungkin 5 ya yang harus digapai keterampilan. Yang pertama mendengar, yang kedua berbicara, yang ketiga membaca, dan yang keempat menulis, dan yang kelima menerjemahkan ke bahasa lain.
Jadi 4 mahroh ini harus dikuasai. Apabila 4 mahroh ini ditambah yang kelima tadi sudah dikuasai, berarti orang tersebut sudah menguasai bahasa itu. Ditambah lagi ada seorang penerjemah di PBB mengatakan seseorang itu bisa dikatakan menguasai satu bahasa kalau dia sudah berkhayal dengan bahasa tersebut. Jadi kalau dia sudah berkhayal bermimpi dengan bahasa tersebut, berarti dia sudah menguasainya. Keempat mahroh ini tentunya memiliki metode masing-masing. Ya, metode misalnya metode menulis. Nah, ini menulis ini ada menulis dengan indah, yaitu kaligrafi. Yang kedua, menulis dengan benar, yaitu imla. Kemudian menulis bisa mampu mengekspresikan maksud dan tujuan, atau bercerita, atau meneliti. Nah, itu disebut dengan insya. Ketiga-tiga ini memiliki metode masing-masing. Contohnya imla itu ada metode imla mangkul, menciplak ya. Ada imla manzur. Manzur itu melihat baru ditutup tulisannya, disuruh menulis. Ada imla masmu, didengarkan kemudian disebutkan kemudian suruh tulis. Ada imla zati, diceritakan kemudian ditulis. Nah, ini diantara metodenya. Metode kitabah. Ada metode kiroah. Kiroah itu ada kiroah sirriyah dengan tujuan untuk memahami, artinya dibaca dalam hati. Ada jahriyah dengan tujuan untuk membenarkan bacaan. Ada syariah dengan tujuan untuk menyimpulkan kiroah syariah, apa saja yang dipahami dari teks. Nah, ini. Dan ketika kita mempelajari nahwu, ada beberapa metode yang ditawarkan. Kalau kitab-kitab klasik itu menggunakan metode namanya kiasiyah. Ya, seperti matan jurmiyah, ya, bermula dari kaidah, kemudian penjelasan, baru contoh. Sebaliknya, kitab-kitab kontemporer dalam ilmu nahwu menggunakan metode istiqro'iyah, ya, bermulai dari contoh, penjelasan, kemudian kaidah. Ada juga metode yang terbaru ini, metode mubasyarah atau metode langsung. Metode langsung itu tidak boleh mengajarkan bahasa dengan dua bahasa, tapi mengajarkan bahasa itu secara langsung, tidak boleh diterjemahkan. Misalnya ketika kita di kelas, kita langsung menunjuk bendanya. Contoh, tilka saburatun, ada kitabun, tanpa menerjemahkan. Nah, ini disebut dengan metode mubasyarah. Kemudian ada metode intiqoiyah juga atau eklektik. Ini memilih dari berbagai macam metode untuk mengajarkan bahasa Arab. Ada metode sam'iyah syafahiyah, didengar dan diucapkan. Metode ini digunakan untuk perang. Ya, metode ini digunakan oleh tentara Amerika agar dapat memahami bahasa-bahasa Arab di medan mereka bertugas, seperti di Irak dan lain sebagainya. Jadi caranya guru mengucapkan, didengar, kemudian diucapkan berulang-ulang, kemudian dilatih. Nah, ini ya, jadi banyak sekali metode-metode dalam pembelajaran bahasa Arab. Pada intinya tidak ada metode yang baik yang bisa digunakan untuk semua materi, tapi metode itu baik dan buruknya tergantung kepada materi yang diajarkan, durasi waktu yang disediakan, latar belakang kemampuan siswa, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan dari pembelajaran. Misalnya kalau kita mengajarkan tenaga kerja bahasa Arab, jadi kita tidak perlu mengajarkan kaidah nahwu dan sorof atau juga balaghah, karena itu tidak dibutuhkan. Nah, cukup kita mengajarkan apa yang bisa mereka ungkapkan ketika mereka ingin mengekspresikan pikiran, maksud, tujuan mereka, sehingga dapat berinteraksi dengan baik dengan orang Arab.
Mungkin demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan dan perkuliahan ini. Akhirnya kita tutup dengan ucapan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.